Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Saadah Handayani SSTMKes. Pada kesempatan ini, saya mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini akan berlangsung selama 14 kali tatap muka, ditambah sesi khusus untuk UTS dan UAS. Secara umum, kita akan membahas asuhan kebidanan pada individu, keluarga, dan masyarakat di komunitas. Cakupannya meliputi kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, pemanfaatan hasil survei di masyarakat, sistem rujukan dan pelayanan kesehatan, hingga kepemimpinan kelompok kerja. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan kebidanan esensial pada kehamilan normal, deteksi dini, serta penanganan awal kegawat daruratan dan rujukan sesuai standar operasional prosedur dan kode etik. Selain itu, sesuai CPL 6, mahasiswa dituntut mampu mengintegrasikan pendekatan kebidanan komplementer yang aman dan berbasis bukti pada neonatus, bayi, dan balita, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keislaman dan profesionalisme. Proses pembelajaran kita akan menerapkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery meliputi pemberian materi dan RPS sebelum kelas, kemudian interaction melalui diskusi dan tanya jawab 2 arah, serta asesmen secara formatif maupun sumatif. Kita akan menggunakan metode discovery learning dan problem based learning agar mahasiswa lebih aktif menemukan konsep dan memecahkan masalah dalam kebidanan komunitas. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan menguasai konsep dan perlindungan hukum bidan di komunitas, kemudian pengelolaan dan dokumentasi program KIA dan KP, serta pemantauan wilayah atau PWS KIA. Seluruh materi ini merujuk pada buku karya saya sendiri, buku referensi ahli lainnya, dan artikel ilmiah terbaru. Khusus pada video pembelajaran hari ini, kita akan fokus pada materi pengelolaan kebidanan di komunitas, melanjutkan pertemuan ke-11 tentang survei mawas diri. Kali ini kita akan membahas cara menyusun prioritas masalah, yaitu menggunakan metode Delbecq. Mari kita mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap semua? Siap. Hari ini saya akan melanjutkan mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Hari ini kita ketemu next 4 jam ke depan ya. Saya berharap kalian tidak ada yang ngantuk, kalian tetap semangat. Oke, saya absen dulu ya. Hari ini hadir semua? Hadir. Oke, coba Anggi Anastasia Putri. Oke, Anggun. Oke, yang lain hadir semua? Hadir. Oke, saya percaya dengan kalian ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini tuh pertemuan kita ke-12. Total pertemuan kalian itu 14 tatap muka. Sudah jenuh atau masih semangat? Masih semangat. Ingat ya, untuk asuhan kebidanan komunitas itu saya memberikan untuk kalian besok ya terjun di masyarakat langsung, terutama menghadapi namanya PKMD. PKMD itu semacam KKN. Ya, kalian nanti menjadi bidan yang bisa menentukan ya permasalahan apa sih yang ada di desa. Oke? Nah, untuk pertemuan hari ini melanjutkan pertemuan kemarin yang ke-11 tentang apa? Survei mawas diri. Oh, iya. Yang masih ingat survei mawas diri siapa? Ayo. Survei mawas diri kemarin, pertemuan kemarin yang saya berikan siapa? Ya, silakan Mbak Rumandes. Survei mawas diri adalah kumpulan dan pengkajian masalah kesehatan oleh sekelompok masyarakat. Oke, ya. Jadi kita hari ini tuh memprioritaskan masalah. Lah, kenapa kok kita tahu bahwa itu masalah harus diprioritaskan? Nah, sebelumnya bahwa kita tahu ada masalah, berarti kita sudah melakukan survei ke
ke suatu wilayah, ya. Kemarin saya sudah memberikan penugasan kepada kalian untuk melakukan survei, ya. Kemarin ada 2 desa ini, ya, yang sebagai perwakilan, ya. Kemarin sudah saya bagi, kalian tak suruh mencari coba permasalahan yang ada di 2 desa tersebut itu apa. Nah, saya minta nanti hanya satu desa satu masalah. Nanti kita hari ini akan memprioritaskan dari 2 masalah tersebut, ya. Masalah apa sih yang harus diutamakan? Yang harus diutamakan, caranya bagaimana, Bu? Nah, hari ini saya bahas. Hari ini saya akan memberikan tentang materi menentukan prioritas masalah menggunakan namanya metode Delbecq. Kenapa kok kita menggunakan metode Delbecq? Sebetulnya metode itu banyak sekali. Ada yang namanya metode Hanlon. Kemudian ada yang namanya metode Delphi. Ada yang namanya metode Bailon-Maglaya. Banyak sekali ya, Bu. Banyak sekali. Dan saya berikan kepada kalian metode yang menurut saya agak mudah ya untuk kalian mengerti dan agak mudah nanti kalian untuk mempraktekkan. Oke? Nah, metode prioritas masalah yaitu ini. Ya, kenapa kok kita harus susunannya ada di nomor berapa untuk prioritas masalah? Dan nomor 2, kemarin kita sudah melakukan survei mawas diri, ya. Kemudian selanjutnya tadi dari hasil survei timbullah suatu masalah, akhirnya kita harus menyusun prioritas masalah yang hari ini menggunakan metode Delbecq. Kemudian selanjutnya, next pertemuan berikutnya adalah melakukan musyawarah masyarakat desa atau sering disebut MMD. Metode Delbecq itu dikembangkan oleh André Delbecq, makanya disebut metode Delbecq. Nah, dikembangkan kapan, Bu? Kalian sudah lahir 1972. Metode Delbecq adalah penetapan prioritas masalah yang dilakukan melalui kesepakatan. Jadi, metode Delbecq itu tidak hanya ditentukan oleh satu orang, tapi sekelompok orang. Contoh, nanti masalah yang ditemukan apa? Contoh karena kita itu bidan, masalah yang ditemukan ternyata, Bu, di desa saya itu banyak ibu hamil anemia, misal. Nah, berarti yang berkaitan dengan penguasaan tentang anemia kehamilan biasanya di desa itu siapa? Bidan desanya. Nah, ada lagi, Bu, di desa saya kok stunting. Nah, kalau stunting di desa itu berarti nanti ada sekelompok orangnya selain bidan, berarti ada gizinya, seperti itu, ya. Bu, itu enggak ini, Bu. Itu tapi bapak saya polisi, enggak bisa ikut itu. Nah, monggo kalau beliau itu menjadi tokoh masyarakat nanti berkumpul itu. Nanti memecahkan masalah ini tuh yang mau diprioritaskan biar tertuntaskan itu apa? Mencari solusinya, ya. Nah, caranya gimana? Metode ini itu dengan memberikan bobot. Ya. Bobot penskoran, ada yang memberikan penskorannya 0 sampai 5, ada yang 0 sampai 10. Nah, nanti tergantung kesepakatan. Ya, kesepakatannya mau 0 sampai 5 apa 0 sampai 10. Nanti diskor. Nah, ini langkah-langkah prioritas menyusun tadi ya. Untuk metode Delbecq. Yang pertama, kita menetapkan kriteria. Kriteria yang disepakati. Ya. Kita mau menentukan skor berapa nih? Bu, gimana kalau skornya 0 sampai 5 saja? Boleh, nggak masalah. Yang penting berdasarkan kesepakatan. Karena metode Delbecq itu berdasarkan kesepakatan. Oke? Kemudian tentukan skor untuk setiap kriterianya. Apa ada, Bu, skornya? Ada. Dan itu sudah patokan, ya. Kemudian isi setiap kolom dengan perkalian antara bobot dengan skor tadi yang kalian sepakati. Oke? Kemudian menjumlahkan nilai masing-masing di kolom tersebut. Bobot kriterianya itu ada 4 item. Ini saya boleh, ini Bu, jangan 8 nih Bu, 6. Nggak boleh, ini sudah patokan. Yang pertama adalah besar masalah. Besar masalah kita kalikan dengan berapa? 8. Kemudian kegawatan masalah kita kalikan dengan 4. Kemudian biaya atau dana kita kalikan dengan 3 dan kemudahan kita kalikan dengan 2. Nah, nanti kalian mau kesepakatannya mau memberikan skor berapa tinggal dikali besar masalahnya 8, kegawatannya 4, biayanya 3 dan kemudahannya 2. Sampai di sini sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Jadi nanti kita menentukan skornya ya. Oke. Bu, besar masalah itu apa sih? Ini ya. Kok besar masalah tadi dikalikannya dengan berapa? 8. Nah, besar masalah dikalikan 8. Besar masalah adalah prosentase jumlah atau kelompok penduduk yang ada kemungkinan terkena masalah ya, dan serta keterlibatan masyarakat dan instansi terkait itu ya. Kemudian kegawatan masalah adalah tingginya angka morbiditas dan mortalitas. Morbiditas apa? Morbiditas apa? Angka kesakitan. Mortalitas? Angka kematian ya. Kemudian biaya atau dana, yaitu besar atau jumlah dana yang diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut ya, baik dari segi instansi yang bertanggung jawab. Contohnya sekarang di desa ada dana desa. Ada. Bolehkah dana desa tersebut digunakan untuk mengatasi masalah? Berarti harus berkolaborasi dengan Pak Lurah, tuh ya. Kemudian kemudahan adalah tersedianya tenaga atau sarana, peralatan ya, atau waktu ya, serta cara atau metode yang digunakan, metode teknologinya yang digunakan itu mudah atau susah. Itulah ya, tadi melihat dari masalahnya, ini kok kayaknya masalahnya ini Bu, metode teknologinya harus pakai ini Bu, nggak bisa pakai misalkan yang sederhana. Nah itu nanti berarti kita hitung di bobot kemudahan itu ya. Jadi tadi ada berapa kriteria? Yang satu pertama apa? Dikalikan berapa besar masalah? 8. Terus? Dikalikan berapa? 4. Terus? Kalikan berapa? 3. Terus? Dikalikan 2. Oke. Nah, nanti kita belajar membuat skornya. Nah, saya punya contoh 2 masalah yang ditemukan, ya. Nah, tapi ini kita ternyata kesepakatannya itu 0 sampai 10. Nah, dari contoh 2 masalah yang saya berikan kepada kalian, ya. Yang pertama ternyata ada masalah sampah organik yang sampahnya itu dibuangnya di sungai. Berarti daerahnya itu dekat dengan sungai. Seperti daerah mana kalian ada? Yang kalian itu daerahnya dekat dengan sungai. Apa kalian orang kota semua? Enggak ada. Kalian orang kota semua? Oke, alhamdulillah kalau orang kota semua ya. Nah, kemudian ditemukan masalah kedua adalah jamban yang tidak sehat. Jamban tidak sehat contohnya seperti apa? Di kalian masih ada nggak rumah yang nggak punya jamban? Benar, nggak ada? Sama sekali? Tak, Novita? Di tempat kamu? Benar nggak ada? Yang daerahnya masih benar-benar desa sekali, ada nggak di antara kalian? Nggak ada. Benar, ini bukan orang-orang daerah tertinggal semua. Lah, sekarang saya mau tanya, pernahkah kalian punya saudara atau ke tempat saudara, teman yang memang daerahnya masih tertinggal? Di Pekanbaru ada. Di situ ada nggak rumah yang nggak ada WC-nya? Terus dia buang air besarnya di mana? Nah, kalau sungai itu jamban apa bukan? Aslinya bukan, iya kan? Tapi mereka manfaatkan untuk jamban. Sehat apa tidak? Nah, ternyata ini masalah kedua, ketemu jamban tidak sehat. Nah, secara penskorannya tadi ternyata hasil kesepakatan 0 sampai 10. Besar masalah dikali 8. Yang sampah organik dibuangnya ke sungai. Nah, berdasarkan kesepakatan itu memberikan skor bobotnya 6. Jadi 6 dikali 8. Hasilnya 48. Kegawatan masalahnya berdasarkan kesepakatan dikasih nilai bobotnya 5. Jadi 5 dikali 4, 20. Kemudian biaya atau dananya kesepakatan skornya 5. Akhirnya hasilnya 15 karena dikali 3. Kemudian
Yang kemudahan, ternyata kemudahannya agak susah karena harus membuat tempat sampah penampungan yang membutuhkan mungkin itu pembiayaan ya, mungkin membutuhkan sarana dan prasarananya nggak mudah, sehingga mereka berikan kesepakatan skornya bobotnya 8. Nah, total skor untuk sampah organik menjadi 99. Nah, untuk jamban tidak sehat ya, kesepakatan skornya tadi besar masalahnya 7, kegawatannya 6, kemudian pembiayaannya 6 dan kemudahannya 2. Jamban tidak sehat, untuk membuat menjadi jamban sehat butuh apa? Butuh dana. Dananya kecil apa besar? Nah, itu nanti berdasarkan tadi besar masalahnya, skornya berapa sampai kemudahannya berapa. Ternyata untuk jamban tidak sehat di total skornya menjadi 112. 112 dibanding 99. Berarti yang harus diprioritaskan yang mana? Jamban tidak sehat. Saya tidak tahu kalian ya. Kalau saya sendiri zaman saya kecil, masih banyak Mbak rumah yang nggak punya jamban. Dan di daerah saya bukan daerah sungai. Akhirnya di mana? Karena masih, banyak tanah kosong. Zaman dulu kan orang nggak berpikir apa-apa, ya kan? Tapi untuk kesehatan masyarakat itu sangat jelek. Sekarang sudah tidak ada. Setiap rumah hampir punya. Oke, ya. Hari ini saya memberikan membuat kalian 2 kelompok, ya. Silakan kalian berdiskusi. Satu kelompok itu silakan mau pakai desanya siapa, menentukan ketemunya masalah apa. Dan nanti dari 2 kelompok tersebut, ya, silakan nanti langsung mencoba menghitung skor. Nah, 2 kelompok tersebut silakan diskusi, muter. Kursinya muter. Oke, sudah ketemu permasalahannya? Ya, kalau sudah silakan balik ya. Saya minta kelompok 1 ketemunya apa permasalahannya? Stunting. Oke, kelompok 2? Anemia dan kehamilan. Nah, saya mau tanya, stuntingnya banyak, jumlahnya berapa? Mencapai berapa? Ada 20? Ada? Oke. Anemianya kehamilan mencapai berapa Mbak? Lebih dari 20. Oke. Nah, silahkan kalian coba antara kelompok stunting dan kelompok anemia. Kita mencoba membuat skornya. Nanti stunting dan anemia yang harus diprioritaskan yang mana? Silahkan. Oke, sekarang kelompok 1 stunting. Sudah dapat kesepakatannya ya. Stunting skor besar masalahnya berapa? Kan nanti tinggal dikali. Oke. Tulis stunting. Oke. Tadi ya untuk stunting besar masalahnya skornya mau dikasih berapa? Kesepakatan skor kita 0 sampai 5 apa 0 sampai 10? 0 sampai 10. Oke. Nah, dari 0 sampai 10, stunting mau dikasih berapa skor, bobot skornya? 0 sampai 10, 7. Oke, 7. Kegawatannya berapa? 6. Kemudian pembiayaannya, stunting bisa enggak sehari 2 hari langsung bedodot kayak gitu? Nah, mau dikasih skor berapa? 8. Oke, 8. Nah, kemudahannya yang namanya stunting, anak-anak pendek itu harus dikasih apa sih? Makanan. Nah, berarti untuk kemudahannya kalian memberikan bobot berapa? Makanannya itu harus yang seperti apa kalau anak stunting? Apakah cukup kerupuk? Nah, berarti kemudahannya berapa? Ayo. 5. Oke, 5. Nah, sekarang tinggal dijumlah. Berapa ketemunya? 56 ditambah 24 ditambah 24 ditambah 10. Iya. Berapa? 114. Iya, benar, ketemunya 114. Benar. Oke, sekarang kelompok 2. Nanti kita ketemu. Ini antara stunting sama anemia, bobotnya lebih
tinggi mana? Silakan kelompok 2 anemia. Maju. Anemia dalam kehamilan. Nah, besar masalahnya mau dikasih skor berapa? Ayo. 7. Kemudian kegawatan masalah dikasih skor berapa? 8. 8 kali 4 ya. Biayanya anemia 4. Oke, kemudahannya 6. Kemudian, nah sekarang di total 7 kali 8 berapa? 56. 8 kali 4? Nah, 4 kali 3 12, 6 kali 2 12. Totalnya berapa? 112. Ya, terima kasih untuk kita semua. Ya, tadi berarti sudah ketemu permasalahan 2 ya. Stunting dan anemia hamil. Dari 2 ini, sekiranya yang diprioritaskan yang mana? Stunting. Kenapa stunting? Nah, karena skornya lebih tinggi. Oke. Nah, setelah tadi kalian menyusun skor menggunakan metode Delbecq, sudah ada bayangan nanti besok ketika kalian melaksanakan PKMD, kemudian menemukan masalah, sudah dapat menentukan prioritasnya, sudah ada bayangan, sudah dapat membuat skornya. Oke. Sekarang saya ulangi lagi ya. Tadi untuk metode Delbecq ada berapa kriteria yang harus diingat? 4. 1 dikali berapa? 2 dikali berapa? 3 dikali berapa? 3 terakhir? Dikali berapa? 2. Oke. Terima kasih ya. Untuk pertemuan hari ini, setelah hari ini kita belajar tentang prioritas masalah, besok pertemuan berikutnya kita membahas tentang MMD, musyawarah masyarakat desa. Dari 2 masalah yang sudah ditemukan, kita mengajak masyarakat untuk diskusi bersama. Kegiatan apa yang nanti akan kalian dilakukan di desa tersebut untuk mengatasi 2 permasalahan ini. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas atensi kalian semua. Next, semoga sehat semua, kita bisa bertemu kembali untuk pertemuan besok melanjutkan dengan materi MMD. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sekian video rekaman proses pembelajaran ini. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.